Bab 40. Liam, kau bisa makan pedas? Tanya Kala. Kala tak ingin kejadian seperti Axel terulang lagi. Bisa, aku suka kok makanan pedas, balas Liam. Wah, kau cocok bersamaku, ucap Kala polos. Sedangkan Liam jantungnya sudah berdebar kencang dan telinga Liam memerah. Liam, kenapa telingamu kok merah? Tanya Kala. Ah, tidak apa-apa, jawab Liam. Katanya sih kalau telinga merah tanpa sebab. Ada yang omongin kamu, ucap Kala. Gak, ah, mitos itu, ucap Liam. Kala melanjutkan memasak. Andai kau milikku, hidupku pasti sempurna, ucap Liam. Hah? Apa Liam tadi ngomong apa aku gak dengar, tanya Kala. Hah? GPP kok, ucap Liam. Tidak lama makanannya selesai. Kala membuatkan Liam seblak. Ini coba, enak ga? Ucap Kala antusias. Ini apa? Tanya Liam. Astaga, ucap Kala terkejut. Liam tidak tahu seblak. Ku pukul pelan pundak Liam. Serius kau tidak tahu? Ini apa? Ucap Kala. Liam mengangguk-anggukan kepala sebagai jawaban. Demi apa sih? Ucap Kala yang masih sangat-sangat terkejut. Jangan-jangan Axel juga tidak tahu. Ini namanya seblak, coba kamu cicip dulu, enak ga? Ujar Kala. Liam pun mencoba seblak buatan Kala. Wah, enak, aku gak pernah makan ini sebelumnya, ucap Liam terkesima. Hahaha, demi apa sih, kata orang-orang sih kalau ceweknya ngambek. Coba deh kasih seblak, pasti gak ngambek lagi, kata orang. Loh ya, bukan kata ku, ucap Kala. Haha, masa sih kalau kamu ngambek dikasih seblak gak ngambek lagi dong? Liam tertawa. Kala cukup terkejut mendengar jawab Liam agar tidak canggung. Kala menanyakan pertanyaan lain. Hahaha, pedes ga? Tanya Kala. Gak kok, ini enak banget sumpah, ucap Liam. Gak pedes kan? Masa hari itu aku kan buat ayam geprek untuk Axel padahal gak pedas, tapi dia sampai bolak-balik ke kamar mandi. Hahaha, ucap Kala tertawa mengingat kejadian waktu itu. BTW, Axel kok bisa mabuk? Tanya Kala. Gak tahu, dari tadi pagi Axel datang ke kantor mukanya suram banget, terus karyawan yang tidak salah dimarahi sama Axel, lalu dia mengajakku ke klub, jawab Liam. Oh Liam, apa kau punya pacar? Tanya Kala penasaran. Ini minum dulu. Kenapa kau terkejut? Aku hanya bertanya kok, ucap Kala mengusap-usap punggung Liam. Tidak, aku tidak punya pacar, tapi aku punya seseorang yang ku suka, tapi sayangnya dia udah ada yang punya, ucap Liam. Hah? Siapa? Tanya Kala antusias. Aku tak bisa memberitahumu, jawab Liam. Itu kamu Kala, aku suka kamu, batin Liam berteriak. Oh begitu, sudahlah, lupakan saja dia, kan dia sudah ada yang punya kan? Aku mau mengenalkan seseorang padamu, tunggu ponselku di ruang tamu. Tunggu sebentar, ucap Kala. Liam frustasi, dia menyukai Kala tetapi Kala sudah milik sahabatnya. Dia sangat kesel karena menyukai Kala. Kala berlari kecil menuju ruang tamu, langsung mengambil ponsel dan menuju lagi di tempat Axel berada. Liam, lihat ini, ucap Kala. Liam menoleh ke arah Kala. Ini cantik kan, ucap Kalia. Cantik, tapi sepertinya aku pernah bertemu dengannya, ucap Liam. Di mana? Tanya Kala. Oh ya, wanita ini pernah dijodohkan dengan Axel, jawab Liam. Ha, ucap Kala sok. Bab 41. Kala tidak bisa berkata apapun. Elia tidak pernah dijodohkan dengan Axel, tapi Elia tidak pernah cerita padaku. Kala, panggil Liam. Kala pun tersadar dari lamunannya. Oh ya, wanita ini sahabatku, namanya Elia, ucap Kala. Ah, begitu, kau tidak tahu dia pernah dijodohkan dengan Axel? Tanya Liam. Tidak, bahkan Elia tidak pernah bercerita padaku tentang itu, jawab Kala sedih-sedih. Kenapa? Elia tidak pernah menceritakan ini padaku. Hei, kenapa kau sedih? Tanya Liam.
Aku sedih karena Elia tidak pernah menceritakan hal ini, bukan karena aku ingin mencampuri hidupnya, tetapi Elia juga tahu aku sudah bersama Axel. Kenapa Elia tidak bercerita saja? Jelas kalah. Mungkin sebenarnya dia ingin memberitahumu, tetapi terkadang lebih baik kita tidak menceritakan hal itu demi persahabatan, dan juga mungkin ini yang terbaik untukmu dan dia, ucap Liam. Sudahlah, aku tidak marah kok padanya, jadi sebenarnya aku akan menjodohkanmu dengan Elia, ucap Kala semangat. Kenapa aku? Tanya Liam terkejut. Karena kau orangnya sangat baik, perhatian, dan aku yakin kau pasti tidak akan menyakiti orang yang kau sayang. Mungkin awalnya kau tidak sayang pada Elia, tetapi dengan berjalannya waktu pasti kau akan mencintai dia, ucap Kala. Yakin? Mungkin aku tidak bisa menyukainya, ucap Liam. Hei, kenapa kau tidak percaya diri? Kau itu ganteng kok, pasti Elia akan menyukaimu juga ya. Walaupun Elia rada cuek pada cowok, tapi aku yakin kau pasti bisa meluluhkan hatinya, ucap Kala. Jantung Liam berdetak dengan cepat. Tapi aku masih menyukai wanita itu, ucap Liam. Sudahlah, lupakan wanita itu, dia sudah milik orang lain, ucap Kala. Kenapa kau percaya padaku? Jangan menaruh harapan padaku, aku takut merusak kepercayaanmu padaku, ucap Liam. Liam, dengar, aku yakin kau pasti bisa lupakan wanita itu. Kau pantas bahagia, kau pantas mendapatkan yang lebih baik, ucap Kala. Baik, akan kucoba, tapi jangan benci padaku kalau aku gagal untuk melupakan wanita itu, ucap Liam. Aku tidak akan membencimu kecuali kau menyakiti Eliaku, ucap Kala. Aku tidak bi, Liam terpotong. Tete, jangan terus bilang tidak bisa, aku tidak suka orang yang gampang menyerah. Semangat, ucap Kala. Kau pasti bisa, percayalah, ucap Kala memeluk Liam, dan aku merasakan detak jantung dari Liam begitu cepat. Kalau kau tidak bisa menyukai Elia, aku tidak akan memaksamu. Carilah wanita yang kau suka dan nyaman ketika kau bersama dia, ucap Kala. Melepaskan pelukannya. Liam mengangguk-anggukan kepala. Aku pulang dulu ya, sudah jam 2 pagi, lebih baik kau juga beristirahat, ucap Liam. Oke, oh ya Liam, apa kau tahu mengapa rumah Axel sangat sepi? Tanya Kala. Aku tidak tahu, lebih baik kau bertanya langsung pada Axel besok. Kalau gitu aku pulang dulu, bye, ujar Liam. Setelah Liam pulang, Kala mencuci piring dan aku menuju ke kamar Axel melihat keadaannya. Axel tertidur sangat lelap. Kulihat sepertinya Axel kepanasan. Kubuka sepatunya dan juga kubuka kemejanya. Wah, tato Axel banyak juga ya, ucap Kala. Kala perhatikan tato-tato Axel. Wah, keren, jadi pengen pakai tato, celetuk Kala. Kala mengelap badan Axel yang penuh dengan keringat. Cek, dibilangi jangan minum alkohol tapi malah minum alkohol. Setelah itu Kala menyelimutkan Axel agar tidak masuk angin. Setelah selesai, Kala langsung menuju ke kamarku untuk beristirahat. Bab 42. Kala terbangun karena aku merasa pengap dan seperti terhempit. Kala pun membuka mata melihat Axel di sampingku. Aku langsung terduduk akibat kaget melihat Axel. Loh, aku salah kamar, celetuk Kala. Aku melihat-lihat sisi kamar, tapi benar kok, ini kamarku kok Axel bisa di sini. Kala kebingungan. Apa dia tidur sambil berjalan kali ya, oceh Kala. Dari tadi sampai tak kusadari Axel sudah bangun. Teriak Kala. Axel tiba-tiba memeluk leherku dan menjatuhkan tubuhku agar rebahan di sampingnya. Apa sih, kaget, ucap Kala memukul Axel. Au, sakit, ucap Axel. Lemah gitu aja sakit, orang aku pukulnya gak kuat kok, ucap Kala. Axel, awas ih, pengap, ucap Kala mendorong Axel. Huf, capek ucap Kala menyerah. Jadi siapa yang lemah? Tanya Axel. Kala menatap tajam ke arah Axel. Tenagamu kuat banget kayak buaya, puji Kala.
Kok kayak buaya? Buaya kurang kuat kayak kuda Nil lah lebih kuat, ucap Axel. Hah? Apa kuda Nil? Hahaha, ucap Kala tertawa hingga air mataku jatuh. Kenapa ketawa? Hahaha, Kola tertawa hingga perutnya sakit. Udah ketawanya. Apanya yang lucu? Tanya Axel. Gak apa-apa, cuma lucu aja, aku lagi ngebayangi. Kamu jadi kuda Nil, ucap Kala. Udah capek ketawanya, aku mau mandi lalu. Buat sarapan, awas tangannya, ucap Kala. Axel melepaskan Kala langsung menuju ke kamar mandi. Kala keluar dari kamar mandi dengan melilitkan handuk di tubuhnya. Ah, Axel, kenapa kau masih di sini? Keluar. Cepat, usir Kala. Yoh, kenapa, kita kan suami istri, ucap Axel. Sambil sedikit tersenyum. Gak keluar, cepat hus. Ucap Kala. Aku pun berlari masuk kembali ke kamar mandi. Kala sudah mendengar pintu tertutup, ya pasti. Axel sudah keluar. Kala berjalan keluar dari kamar mandi melihat-lihat kiri kanan. Dua Axel mengejutkan Kala. Kola tergelincir karena terkejut. Axel langsung menangkapku. Untung kepala aku tidak terbentur pinggiran pintu kamar mandi. Kala langsung melepaskan genggaman Axel di pinggangku. Sumpah Axel, gak lucu, ucap Kala memarahi Axel. Axel tidak mengucapkan maaf atau apapun, dia langsung meninggalkan keluar dari kamarku. Apa sih susahnya bilang maaf? Bisanya bilang minta maaf pas mabuk. Aku juga tidak pernah mendengar Axel bilang terima kasih, dasar tidak sopan, oceh. Kala langsung menuju ke dapur untuk memasak. Hari ini aku memasak nasi goreng karena waktu itu Axel ingin makan nasi goreng. Bahkan hari ini Kala tidak melihat keberadaan Bi Nem dan Bi Jung kemana ya. Nanti kalau Axel turun aku tanya deh. Setelah selesai memasak tidak lama Axel turun. Dan langsung duduk untuk sarapan. Axel, panggil Kala. Axel tidak menjawab panggilanku. Axel, Bi Nem sama Bi Jung mana dari semalam? Aku gak lihat mereka, ucap Kala. Udah ku pecat, jawab Axel santai. Loh, kenapa? Tanya Kala. Aku merasa sangat sepi di rumah Axel kalau tidak ada Bi Nem dan Bi Jung. Kenapa? Tanya Kala lagi, tetapi Axel tidak menjawab pertanyaanku. Ya udah, kalau gak mau kasih tahu, tapi aku gak mau tinggal di rumahmu sendirian. Aku takut, ucap Chola. Nanti aku cari pekerja baru, ucap Axel. Aku gak mau, aku maunya Bi Jung sama Bi Nem, ucap Kala. Axel pergi meninggalkanku di dapur. Aku salah apa ya? Tanya Kala bingung.